Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang saya hormati, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati para asatidz dan para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan taufik serta inayahnya, sehingga insyaallah senantiasa dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Kifayatul Akhyar, yang mana pada kajian sebelumnya kita sudah bahas tentang mandi wajib, lalu bagaimana cara mandinya, rukun mandinya, dan juga sampai kepada mandi yang disunahkan. Nah, pada hari ini adalah kita akan mengkaji tentang faslun fil masyi al-khuffaini, bab mengusap sepatu. Nah, ini tentu ada yang mungkin ya, kok mengusap sepatu maksudnya apa? Apakah nyembir sepatu atau bagaimana? Ya. Tapi ternyata yang dimaksudkan maskhul khuffaini ini bagian daripada berwudu, bahwa ternyata Rasulullah mengajarkan salah satu cara dalam berwudu ketika kita menggunakan sepatu. Dan nanti ada kriteria sepatu seperti apa. Kita boleh tidak mencopot sepatu kita, dan pada saat berwudu cukup dengan mengusapnya saja. Ya, cukup dengan mengusap sepatunya, nggak usah guyur atau nggak dicopot gitu ya. Cuma nanti apa syaratnya agar supaya kita bisa berwudu tanpa mencopot sepatu dan hanya cukup dengan masku, mengusap sepatu saja. Ini wal mashu ala khuffaini jaizun, mengusap sepatu sebagai pengganti ya, menyiram atau membasuh kaki itu hukumnya boleh ya. Kalau wudu itu kan yang terakhir kita apa? Mengusap kaki atau membasuh kaki, Pak? Yang benar yang mana ini? Ya, membasuh berarti kita mengguyurkan atau menyiramkan air ke kaki kita sambil nanti tangan kita sunnahnya yang menyilang-nyilang membersihkan daerah di antara jari jemari kita. Nah, yang disunahkan atau yang dipraktikkan dalam mazhab Syafi'i itu bukan mengusap kalau kakinya, tetapi membasuh kaki. Membasuhnya seperti membasuh tangan, membasuh dengan air, diguyurkan dengan keran, tapi kemudian disunahkan kemudian kita meratakan air dengan tangan kita, dan juga pada sela-sela jari jemari kita membersihkan dengan tangan kita, baik pada kaki kiri maupun kaki kanan. Memang ada pendapat yang mengatakan cukup diusap saja kakinya. Nah, ini tergantung bagaimana membaca Al-Qurannya. Nah, dari baca Al-Quran yang berbunyi idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Kemudian famsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepalamu. Nah, ternyata setelah famsahu bi ru'usikum itu ada kata-kata wa arjulakum. Nah, kalau kita membaca wa arjulakum berarti ketika
ketika kaki kita membasuh, rujukannya kepada idza kuntum ghassil wujuhakum, ya, muka kan membasuh, wa aydiyakum, tangan membasuh, gitu kan. Nah, tapi kemudian tadi famsahu bi ru'usikum, ketika kepala diusap. Tetapi memang di depan famsahu bi ru'usikum ada kata-kata arjulakum. Kalau membacanya arjulakum berarti membasuh sebagaimana membasuh muka dan tangan. Tapi kalau yang membaca famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, berarti dia atofnya kepada kepala, yang berarti mengusap gitu. Nah, jadi memang dia ada beda pendapat apakah pada kaki itu kita membasuh apa mengusap, ya. Beda membasuh dengan mengusap, beda apa? Membasuh itu dengan air yang cukup banyak, kalau mengusap ya hanya diusap dengan tangan kita yang basah gitu ya, yang dilumuri air kemudian diusapkan pada bagian yang kita usap itu, ya. Nah, ketika berkenaan dengan sepatu ini maka mengusap, ya, jangan membasuh. Bahasa sepatunya nanti. Namun demikian ini dibolehkan bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Jadi ada syaratnya. Ini yang perlu diketahui, jangan asal-asalan pakai sepatu lalu diusap, diusap atau dibasuh, kita nggak lihat sepatunya apa gitu. Parahnya lagi, setelah membasuh atau mengusap sepatu lalu masuk masjid nggak copot sepatu, berarti juga pemahaman yang tidak tepat, ya kan? Jadi nanti ketika kita wudunya dengan mengusap sepatu, yang memang sholatnya dengan sepatu itu, Pak, tidak boleh dilepas sepatunya. Tetapi tentu konteksnya bukan di dalam masjid. Kalau zaman dulu ini konteksnya adalah ketika Rasulullah melakukan perjalanan, melakukan musafir, ya, di dalam jalan sholat, itu ketika wudhu nggak usah lepas sepatu, ya, cukup dengan mengusapnya saja, gitu kan. Lalu sholat, tentu sholatnya bersamaan dengan sepatunya itu. Oh, ini kalau sampai ada orang cara wudhunya dengan mengusap sepatu lalu masuk masjid tanpa dicopot, maka itu pasti langsung dipukuli oleh masyarakat. Dan memang tidak seperti itu, ya. Kalau di dalam masjid nggak boleh pakai sepatu, walaupun dia wudhunya dengan mengusap sepatu. Sholatnya di dalam masjid, ya, di dalam masjid, jangan di dalam masjid. Apa syarat yang 3 itu? Yang pertama, ayat tabi'a lusahuma ba'da kamal toharoh. Jadi menggunakan sepatunya itu setelah dia sempurna dalam bersucinya. Maksudnya adalah sudah wudhu dulu, sebelum menggunakan sepatu, wudhu seperti biasanya, ya, dengan membasuh kaki gitu. Setelah itu pakai gitu. Nah, nanti ketika akan wudhu yang berikutnya baru boleh membasuh sepatunya itu. Jadi kalau umpamanya ketika menggunakan sepatu dia dalam keadaan tidak suci, maka tidak boleh pada wudhu berikutnya kemudian dia hanya mengusap sepatu saja gitu. Nah, jadi perlu dipahami seperti itu. Jadi yang pertama memang harus kita perhatikan syaratnya adalah ketika menggunakan sepatu yang pertama kali itu mesti dalam keadaan suci yang sempurna, artinya suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Wa ayyakuna satiraini li mahallil ghusli minal qadamain. Sepatu itu bentuknya, ya, itu sampai menutupi kedua qadamain. Apa kedua? Mata kaki, ya. Jadi sepatu yang tinggi, bukan sepatu yang kedua mata kakinya masih kelihatan. Nah, itu tidak sah kalau untuk qasul khufain, kalau kedua mata kakinya masih kelihatan.
biasanya ya sepatu seperti ini seperti sepatunya tentara gitu ya. Ya, jadi sepatu ini minimal menutup kedua mata kakinya. Jadi kalau sepatu kita masih belum menutup kedua mata kaki ya tidak ada wacana untuk melakukan masuk khufain. Makanya memang masuk khufain ini lebih cocok kepada para tentara yang bertugas di lapangan. Dan kasihan Pak, kalau para tentara itu harus melepas sepatunya sedangkan mereka dalam keadaan siap siaga. Umpamanya teman-teman TNI yang bertugas di Papua ya, yang sedang melakukan operasi ketertiban terhadap KKB misalnya. Loh, kalau dia sholat copot sepatu lalu ada serangan dari KKB misalnya, kalau mau lari langsung nanti kakinya kena duri, kena ini, kena itu, kalau pakai sepatu duluan keburu ketembak kan gitu. Jadi memang masuk khufain ini bagian dari rukhsah, bagian dari keringanan yang diberikan Islam kepada kita supaya dalam keadaan tertentu ya kita tidak terjebak kepada kesulitan. Walaupun ya nanti dijelaskan bahwa masuk khufain ini tidak harus ada sebab, ya, tidak harus ada sebab dan tidak harus dalam perjalanan. Cuma nanti waktunya berbeda. Kita lanjutkan dulu syaratnya disampaikan dalam kitab takribnya. Ini kita takrib lalu disyaratkan di kitab Kifayatul Akhyar ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi 'alaiha. Ya, jadi sepatu ini kuat ya, bisa untuk berjalan yang cukup jauh gitu. Bukan sepatu-sepatu yang dibuat berjalan rontok semua nggak begitu. Ya, sepatunya kuat, berjalan umpamanya jaraknya jauh pun kuat gitu. Nah ini syarat-syarat yang mesti diperhatikan oleh para muslim yang ingin mempraktikkan masuk khufain. Kenapa ini perlu saya sampaikan juga? Belakangan ada banyak orang yang mempraktikkan ini dengan cara yang memudah-mudahkan, Pak. Maksudnya dia merasa ada syariat ini, ya, lalu dia dalam keadaan yang dia mau itu dia melakukan itu padahal syaratnya belum terpenuhi. Ya, saya pernah waktu saya jalan-jalan ke Eropa itu dengan beberapa teman ya, itu padahal sepatu poroknya kedua mata kakinya masih kelihatan, tapi dia ketika wudhu nggak mau copot sepatu dengan masuk khufain gitu loh. Parahnya lagi, sholatnya masuk masjid dan mencopot sepatu. Ini tidak tepat, nggak seperti itu konsepnya. Ya, konsepnya ya kalau masuk khufain ya sholatnya tetap menggunakan sepatu itu, gitu. Ya seperti tentara yang ada di hutan kan, kira-kira begitu. Ya sholat dengan masuk khufain, sholatnya dengan menggunakan sepatunya itu. Al-aslu fi jawazil masli ma rawahu Muslim an Jarir. Jadi dasar ya atau dalil tentang dibolehkannya mengusap kedua sepatu ini ada sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ya, yang berbunyi Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi. Ya, Rasulullah melakukan buang air kecil, lalu kemudian beliau berwudu, lalu kemudian beliau membasuh kedua sepatunya gitu. Jadi hadisnya ada, bahkan hadis lain lebih diperkuat lagi. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa suatu saat dalam perjalanan Rasulullah turun dari kendaraannya, ada sahabat yang langsung berinisiasi kan. Di Rasul itu kan mempunyai usaha, kalau wudhu itu ya dilayani oleh sahabat. Dituangkan airnya, dan ketika
tinggal membasuh kakinya, maksud bagus sudah usah, kakinya bisa usap saja gitu. Jadi ada hadis juga yang seperti itu. Artinya apa? Dasar atau dalil praktek maskhul khufain ini sangat kuat ya, sehingga tidak perlu berdebat soal bid'ah atau enggak bid'ah. Ya dalilnya kuat dari hadis-hadis yang sahih. Dan nampaknya ini soal dibolehkannya itu tidak ada perbedaan pendapat yang terlalu mencolok. Perbedaan walaupun memang ada kalangan tertentu, nanti dijelaskan di sini, ada kalangan Syiah itu menganggap syariat asli khufain tidak ada, gitu ya. Kalangan Syiah, kalangan Khawarij. Qala an-Nawawi wa ghairuhu wa ajma'a man yu'tadu bi fil ijma' ala jawaz al-masli al-khufaini fil hadar was safar. Nah, jadi menurut ulama-ulama yang sudah kredibel ya, sudah kredibel untuk dalam ijma' pun ulama-ulama ini bisa diperhitungkan sebagai bagian ulama yang kredibel ya, yang sudah oke, yang sudah hebat, sudah mustahil gitu. Itu mereka semua memberikan fatwa tentang bolehnya mengusap kedua kaki al-mashu al-khufain ya, jadi mengusap kedua sepatu fil hadar was safar, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Jadi mengusap sepatu itu boleh di rumah juga di perjalanan. Ya, kebayangannya zaman bahwa itu kan zaman Rasul rumahnya kayak keramik kayak kita gitu ya. Ya, rumahnya kan tidak ada alasnya, ya, tidak ada keramiknya, sehingga di rumah pun mungkin kita melakukan al-mashu al-khufain ya, dengan tetap menggunakan sepatu. Sawa'un kana lihajatin aw lighariha, baik karena ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Jadi walaupun saya katakan tadi bahwa menggunakan mengusap sepatu itu adalah rukhsah ada keringanan, tetapi penggunaannya lumayan bebas karena tidak dibayar di rumah maupun di perjalanan, baik karena ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Keringanan di mana sih? Keringanan supaya kalau orang yang menggunakan sepatu yang kuat tadi itu dan mencopotnya agak susah, supaya tidak usah bongkar pasang, di situ rukhsahnya ya, di situ supaya orang itu selalu dalam kemudahan. Ya, mungkin zaman dulu, tradisi dulu banyak orang juga ya kalau di rumah tetap menggunakan sepatu yang kuat, yang diikat, yang kuat juga. Mungkin walaupun di rumah dia kan kerja di rumah dan memotong kayu dan lain sebagainya ya, sehingga dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan seperti itu pun tidak perlu mencopot sepatu. Hatta yajuza al-mar'ati al-mulazimah baitaha wa zaman alladhi la yushrik. Bahkan ibu-ibu yang dalam rumah tangga pun, ya, para ibu yang dalam rumah tangga itu juga diizinkan atau dibolehkan untuk melakukan al-mashu al-khufain ini. Boleh ibunya kalau ibunya menggunakan sepatu yang sesuai dengan kriteria, gitu ya, yang sesuai dengan kriteria. Demikian juga orang-orang yang sudah lanjut usia ya, di rumah ya dibolehkan juga untuk al-mashu al-khufain ini. Allah alam ya, ini maksudnya bagian dari kerendahan hatian kiai atau ulama yang menulis ini ya, mengatakan bahwa Allah lah yang maha tahu. Wa akar rafidah wa man tabi'ahum al-jawaz ya. Jadi kalangan rafidah itu Syiah rafidah. Kalau Syiah rafidah itu Syiah yang yang sudah keterlaluan. Di kalangan Syiah itu ada yang Syiah moderat, ada Syiah ekstrim. Kalau Rafidah itu Syiah ekstrim.
Sebetulnya sudah sangat-sangat sangat mendewakan Ali daripada Rasulullah dan juga sangat benci kepada sahabat-sahabat Rasulullah gitu. Tapi yang modern konon ya ada yang masih dalam menempatkan Nabi dengan Sayyidina Ali itu masih tinggian Nabi daripada Sayyidina Ali, itu bedanya begitu. Tapi kalau dari sahabat Nabi sih kalau Syiah memang baik yang Rafidah maupun baik yang ekstrim maupun yang tidak ekstrim sama-sama tidak suka dengan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak suka ya. Apalagi dengan Aisyah tidak suka sekali. Itu dikarenakan Syiah begitu. Wakadzalika Syiah wal Khawarij. Ya karena Syiah dan Khawarij ini Rafidah itu ditonjolkan karena memang lebih ekstrim. Yang kedua Syiah diungkapkan ini juga di kalangan Syiah yang modern sekalipun juga menolak ini. Jadi syariat al-mas wal kufar ini ya dikenal atau digunakan di kalangan ahli sunnah, di kalangan sunni. Kalau di kalangan Syiah tidak ada, Khawarij tidak ada. Itu sebaliknya nikah murah adanya di Syiah, di Sunni tidak ada Pak. Ya, tapi jangan sampai bahwa tarik ke sana gara-gara hanya karena nikah murah, ya, jangan sampai. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada intinya adalah syariat ya dalam kita berwudu untuk masuk al-kufar ini syariat yang sangat kuat ya, dan kita bisa mempraktekannya. Kalau kita pulang kampung tapi tidak sepatunya mesti sepatu yang musyarat ya, kita malas untuk mencopot sepatu kita silakan, tapi lagi-lagi sholatnya jangan di dalam musola ya, sholatnya ya di umpamanya kalau kita gak usah mobil sendiri, kita ada di lapangan atau ada di bawah pohon, monggo saja boleh itu. Nah pertanyaannya adalah hal al-ghuslu afdal di anahul asal, apakah lebih utama membasuh atau tidak, atau lebih utama dengan maksudnya membasuh kaki atau mengusap sepatu, utamanya mana? Wabihi qalat Syafi'iyah wa jama'atun min as-sahabah minhum Umar bin Khattab wa ibnuhu Abdullah wa Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhum al-masku afdal wa bihi qalat Jamul minat-tabi'inhum Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Hakam fi min khilaf. Wa rajih minhuma al-masku afdal. Jadi dalam keadaan tertentu memang ya kalau dibutuhkan itu membasuh itu lebih utama kalau lagi dibutuhkan. Tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak ada alasannya, tentu yang lebih baik adalah kita wudhu sebagaimana perintah awalnya, yaitu dengan membasuh kaki kalau tidak ada keperluan ya, kalau nggak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan maka tentu membasuh itu atau mengusap sepatu itu lebih baik. Jadi intinya gini Bapak-Bapak sekalian, kalau syariat itu memberikan keringanan ya pada saat dibutuhkan, maka yang terbaik adalah mengambil keringanan itu. Ya, seringkali ada teman-teman yang saya menghargai karena yang bersangkutan mungkin sedang menghayati agama ini dengan secara maksimal, sehingga dalam keadaan apapun juga dia berusaha menjalankan syariat dengan perintah asalnya, bukan dengan rukhsahnya. Padahal pada keadaan itu dia butuh rukhsah. Yang boleh mana? Apakah dia yang umpamanya seharusnya dia jamaah saja sholatnya bisa karena dalam perjalanan,
tapi dia mengambil sholat tidak dijamaah. Nah, ini menurut para ulama yang bagus adalah kita mengambil rukhsah, mengambil keringanan kalau sedang dibutuhkan gitu Pak. Ya umpamanya dan kita sebagai supir lah ya, menyupir dari Jakarta ke Surabaya pas bulan puasa misalnya siang-siang, kira-kira yang bagus dia puasa atau tidak gitu. Kalau dia sebagai supir, kalau menurut saya lebih baik dia tidak puasa. Kan rusak tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang yang puasa ketika saya nggak ada nyetir itu bahaya ngantuk. Kalau sudah bahaya, membahayakan seluruh penumpang yang ada di dalamnya gitu. Jadi mesti dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh. Dan jangan kemudian ya saya kan ingin melaksanakan saya dengan sempurna, dengan maksimal, sehingga saya tetap puasa gitu. Ya kalau dia orang yang memang terbukti tidak ngantukan dan sudah ada pengalaman yang monggo gak apa-apa. Tapi kalau kemudian gara-gara puasa dia ngantukan Pak, dia berjalan Surabaya, itu kan membahayakan. Ya, sedang agama ini melindungi jiwa, ya. Jadi agama ini kan ada 5 hal yang dilindungi, ya. Yang pertama melindungi agama itu sendiri, hiduddin, yang pertama agama dulu. Yang kedua itu nafas, melindungi jiwa, gitu. Jadi jiwa itu penting diselamatkan, jangan kemudian ya dengan semua ibadah yang tinggi lalu kita mengorbankan jiwa kita, itu tidak boleh. Itu masuk orang haji sekalipun umpamanya ingin mencium hajar aswad lalu desak-desakan sampai menimbulkan bahaya, itu tidak boleh juga gitu. Nah, jadi Allah ya menyuruh manusia pun walaupun harus beribadah dengan baik, tapi jiwa juga harus diselamatkan, harus menjadi pertimbangan kita. Nah itu umpamanya lagi ya masih yang tadi itu yang itu puasa sholat misalnya kita berperjalanan ya dari Jakarta ke Tegal sekalipun umpamanya, itu gimana sholatnya baiknya dijamaah atau tidak? Lihat dulu sholatnya mana. Kalau memungkinkan tidak dijamaah ya monggo ya. Kalau misalnya kalau ke Tegal kan cuma berangkat pagi sebelum nyampe gitu ya. Nah, tapi kalau status kita di Tegal tetap kita boleh, kalau kita orang Jakarta di Tegal hanya beberapa hari kita boleh berjamaah sholat juga. Jadi ambil kalau memang kita membutuhkan itu ambil saja. Membutuhkan itu artinya kalau kita nggak menjamaah kita repot. Tapi kalau umpamanya dengan tidak menjamaah kita repot ya nggak apa-apa, nggak usah menjamaah. Nah, termasuk dari perjalanan itu kalau kita sering berhenti juga bagian dari sekitar kita Pak. Ya tentang kita inginnya sholatnya itu on time dan tidak jamaah, lalu tiap waktu kita berhenti di masjid misalnya, ya boleh nggak apa-apa. Cuma kalau di dalam mobil itu, apalagi kalau bis misalnya, kalau bus penumpangnya banyak, beda pikiran itu, tentu bayarnya dulu. Kalau setiap waktu sholat harus berhenti di masjid, ya nggak begitu juga. Boleh dijamaah silahkan. Ya umpamanya pas berhentinya di waktu zuhur, ambil jamaah takdim misalnya. Berhenti di waktu asar, ambil jamaah takhir. Ini adalah pintu-pintu kemudahan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ambil gitu. Ya, udah sampai parah, punya puasa, jangan ambil rusaknya gitu. Kenapa? Jangan sampai mengesankan beragama ini menyulitkan. Ya, jangan sampai mengesankan beragama ini membuat susah hidup kita. Ya, karena Allah tidak mau itu. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kita selalu dalam kemudahan. Allah gak ingin kita ya dalam menjalankan agama ini terjebak dalam kesulitan dan ini. Baik, idza arafna hadza fal jawaz
ya, al-mashu ala khuffaini syartani. Maka setelah kita tahu bolehnya, ya bolehnya mengusap sepatu ini, kita harus tahu ada dua syarat lagi yang perlu diperhatikan. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayat misal khuffaini jami'an ala taharatin kamilah. Ini menjelaskan kembali dari apa yang di muka teks tadi. Yang pertama adalah ketika menggunakan dua sepatu, ya, ala taharatin kamilah, kita dalam keadaan suci yang sempurna. Kemudian yang kedua, ayat murafuf solihan masjid. Nah, sepatunya layak, ya, untuk diusap. Wal solahiyat tubuh umur, ya, untuk mengatakan bahwa sepatu itu layak untuk dibasuh pada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, ayat tarhufu jami'a mahal rusli dan rizlain. Tadi syarat yang pertama adalah sepatu itu menutup semua bagian yang harus dibasuh pada kaki pada saat kita berwudu. Ya kan, dan bagian yang harus dibasuh pada saat berwudu itu kan sampai mana? Sampai kedua mata kaki, ya. Kedua mata kaki itu dibasuh berwudu, ya, bukan hanya di bawahnya. Itu mesti diperhatikan. Kadang-kadang ada yang basuhnya itu di bawah dua mata kaki. Yang benar ila ka'bain, walaupun itu juga tebal, Pak. Tapi mazhab kita di Imam Syafi'i memasukkan kedua mata kaki itu ke dalam bagian yang harus dibasuh dalam berwudu. Karena itu sepatunya pun harus menutup kedua mata kaki. Kemudian yang kedua, ayakuna khuf qawiyan, ya, bihaisu yumkinu mutaba'at al-masyi alaihi bima yahtaju ilaihil musafir fi hawaijihi indal hal waqtil hal. Jadi yang kedua tadi itu sepatunya mesti kuat, ya, yang dapat untuk berjalan, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia musafir, maka sepatu itu digunakan, bisa, ya, digunakan selama dia melakukan perjalanan. Ya, tentu memang bisa ini pada awal, dan kalau kemudian rusak dengan jalan dari satu dari hal, itu kan berarti hal yang lain lagi, ya. Tapi pada prinsipnya sepatu itu diperkirakan kuat itu untuk melakukan perjalanan. Bi'anna masha rasul lima terpengilai hajjah fi lubsihi bima yumkinu mutaba'at masyara'i wa qadari. Nah, jadi memang seakan-akan bahwa membasuh atau mengusap, kalau membasuh itu mengusap dua sepatu itu merupakan rukhsah keringanan, ya. Maka tentu harus ada syarat yang tertentu, di antaranya ya ada sepatunya mesti memenuhi persyaratan. Karena itu ada juga yang begini, menggunakan kaos kaki, ya, kalau dia rusak kaos kakinya, ada yang begitu Mas kalian. Boleh kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena kaos kaki tidak memenuhi kriteria sepatu yang kuat, tidak bisa untuk berjalan jauh, ya kan? Di samping ketika diusap juga merusak ke dalam, gitu. Kenapa juga, ya, kaos kaki nggak dilepas, gitu. Karena memang dia itu tidak memenuhi kriteria sepatu. Sedangkan tujuan, ya, keringan ini supaya mereka yang menggunakan sepatu yang tinggi haknya, bukan tinggi itunya dengan ikatan yang kuat tadi itu, supaya mudah gitu, maksudnya bongkar pasang. Intinya kalau kaos kaki tidak boleh. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak Pak sholat menggunakan kaos kaki, itu lain masalah, ya. Ya, kalau sholat menggunakan kaos kaki itu dibolehkan, ya. Kalau kita lihat di kalau di Indonesia nggak lazim Pak, tapi kalau di Arab,
Bahkan di beberapa saya waktu ke masjid Turki misalnya itu lazim menggunakan kaos kaki. Bahkan ada masjid kalau saya di Belanda itu, saya ke masjid Turki itu kalau masuk wajib pakai kaos kaki. Terus saya tanya ini karena syariat atau apa? Udah sih karena syariat, biar karpetnya nggak bau saja. Kan gitu, kalau orang yang coba wudhu langsung ke sini walaupun sudah geser, kemungkinan karpetnya bau, kemungkinan caranya mabotnya begitu. Nah ini kenapa Pak kok harus menggunakan kaos kaki? Oh diwajibkan Pak, nggak boleh nggak pakai, harus pakai. Ternyata di antara alasannya adalah supaya karpetnya nggak bau katanya. Ya karena dengan menggunakan kaos kaki ya kan basah-basah itu sudah terserap oleh kaos kaki itu. Kalau itu boleh, ya di Indonesia nggak lazim, bapak-bapak nggak perlu, ya nggak lazim kalau sudah jelasin gitu kan, nanti menjadi aneh, bukan aneh. Ya kalau kaos kakinya bersih Pak, coba bapak bayangkan juga kalau positif ya kaos kaki semua Pak, tapi kaos kaki satu juga diganti, bukan ditambah bau makanya enggak, ya karena sepatu kaos kaki itu satu hari saja nggak diganti itu udah bau itu, ya. Kemudian syarat yang ketiga ayam nakal nufuzal ma, sepatu itu yang tidak tembus air ya dalam arti dalam diusap itu nggak tembus, kalau sinar pasti tembus, tapi diusap itu nggak tembus air ke dalam gitu. Kalau kaos kaki tadi juga kalau diusap juga ya masih bisa tembus ke dalam, artinya poin-poinnya nggak akan lebar-lebar gitu. Bisa tidak kuat juga tembus air dalam kaos kaki atau sepatu itu kan kuat ya, tidak kecuali guyur masih ya, tapi kalau usap kagak bakalan nembus sampai ke dalam. Fa'lam yang nafala ya juzu al-mas'alati al-wajib, maka sepatu itu ya tidak bisa menolak tembusnya air ke dalam, maka itu tidak boleh dilakukan al-mas'u al-khuffain, ya nggak boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayatun al-khuf tahiran, sepatunya mesti suci. Nah tadi, jadi kalau sepatu baru nginjak ya tai kambing, tai kerbau, tai ayam sekali itu tidak boleh untuk masuk al-khuffain. Kenapa? Karena sepatu ini nanti ketika sepatu nggak dicopot, ya kan, kalau sepatunya ada najisnya maka sholatnya nggak sah gitu. Ya, maka dipersyaratkan sepatu yang boleh diusap itu kalau sepatunya tidak najis. Tidak najis gimana? Usap kita nggak tahu. Ya sepanjang pengetahuan kita. Ya sepanjang pengetahuan kita. Kalau sepatu yang terbuat dari kulit-kulit yang suci, maka dia kan dasarnya suci Pak. Tidak tahu najis atau tidak tahu najis kalau kita tahu kita sudah menginjak tai ayam, tai kambing dan lain-lain, itu baru najis. Selama kita tidak merasa menginjaknya ya tidak, dia tetap suci gitu kan. Gitu. Ya, itulah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang akan melakukan praktek pada al-mas'u al-khuffain tadi. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Orang yang ada di rumah itu diberi kewenangan, diberi hak untuk melakukan membasuh sepatu waktunya sehari semalam. Kalau setelah itu cowok wudhu dengan cara biasa, nanti boleh lagi begitu setelah mencopotnya, nanti boleh praktek al-mas'u al-khuffain. Tapi waktunya maksudnya sepanjang penggunaan itu hanya sehari semalam, itu kalau orang di dalam rumah. Wal musafiru salasata ayamin wa layaliyahunna, ya, dan orang musafir itu 3 hari 3 malam, ya, orang musafir. Jadi memang
baik orang yang di rumah maupun yang sedang musafir dibolehkan untuk melakukan al-mas wal khufain ini ya dengan waktu yang berbeda. Kalau yang di rumah sehari semalam, kalau yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak perlu copot sepatu. Ya, begitu copot sepatu ya berantar namanya. Kita harus mulai dari awal lagi. Karena Rasulullah SAW al-khasal musafir salasa ayamin wa layali yahunna. Ya, jadi Muhammad memberikan keringanan rukhsah pada musafir itu untuk melakukan al-mas wal khufain selama 3 hari 3 malam. Wal mukimi, dan orang yang mukim yauman wa lailatan itu sehari semalam. Iza tatahhara wala bisa khufaihi ayyam sa'alaihima. Nah, sehingga tadi prakteknya adalah dengan cara mengusap daripada sepatu tersebut. Waqtida'ul muddat, ya, waqtida'ul muddat, kapan mulainya, hitungannya kapan? Min hinin yuhdisu ba'da lubsil khufain. Ya, jadi masa cara menghitungnya gimana sehari semalamnya itu? Ya, dihitung dari setelah kita berhadas, ya, berhadas lalu kan kita wudu, lalu kita pakai, kita hitung itu. Ya, kita hitung 24 jam lah ya. Ya, kita gampang sekarang pakai jam itu 24 jam gitu. Jadi sehari semalam itu ya, kalau umpamanya kita mulai dari jam 12 siang misalnya, ya berakhir besok jam 12 siang pada hari esok. Fa'in masalah safar summa aqama. Kalau orang itu membasuhnya itu pada saat dia dalam bepergian, tapi kemudian dia mungkin ya misalnya sampai ke rumah, atau masalah berkhador, atau dia membasuhnya itu atau mengusapnya itu di rumah, summa safar, lalu dia melakukan perjalanan atau masalah mungkin, maka yang dihitung itu dengan hitungan orang yang mungkin, ya, orang yang dalam perjalanan, ya, mungkin kurang sedikit, ya, misalnya dia pada hari yang ketiga dia melakukan masul khufain, al-masul al-khufain, ya, lalu sampai ke rumah, gitu ya, sampai ke rumah itu yang dihitung apa? Maka yang dihitung dia di rumah sehari semalam toh, tidak boleh 3 hari. Atau sebaliknya, orang yang di rumah, ya, dia melakukan al-mas wal khufain. Gimana cara hitungnya? Apakah itu orang yang bepergian atau orang yang di rumah? Tetap dihitung sebagai orang yang di rumah. Jadi waktunya 24 jam. Nah, jadi begitu. Ini penting Pak, yang namanya musafir. Seperti bapak-bapak mau mengkosor sholat misalnya, ya, menjamak dan mengkosor sholat, itu kan musafir, ya, harus musafir. Lalu bapak sholat itu di rumah, boleh nggak sebelum pergi? Ya nggak boleh, ya kan? Harus dilakukan kita sudah pergi di rumah, ya, minimal kita sudah keluar dari kampung kita, baru bapak boleh menjamak sholat. Jangan menjamak sholat itu masih di rumah, dijamak, dikosor. Ya, walaupun dalam persoalan jamaah ini argumentasinya agak macam-macam, ada yang memudahkan dan yang disamakan dengan kosor, ya. Tapi khusus masalah kosor, maka itu harus diperhatikan betul soal soal bepergiannya. Kalau jamaah itu kan kita nggak bepergian boleh, ya, jamaah itu kita tidak bepergian itu boleh. Ya, maksudnya nggak bepergian jauh, ya, di masjid ini kita lagi sholat maghrib nih, tiba-tiba hujan deras sekali, kita boleh, imam boleh menginstruksikan untuk menjamak dengan sholat
Isya boleh itu kalau sholat jamaknya. Tapi kalau qashar nggak boleh. Qashar itu harus dalam perjalanan, itu bedanya. Kalau jamak, ini kita perlu bahas tidak apa-apa, singgung dikit. Kalau jamak bisa karena alasan kesulitan. Tapi kalau qashar harus ada alasan bepergian dan kesulitan, gitu, dua-duanya itu. Ya, baik. Saya kira ini sudah bunyi titik ya, itu artinya sudah selesai waktunya. Terus sedikit lagi biar tuntas. Jadi al-mas wal kufar itu juga ada batalnya, Pak. Kapan dia batal? Wa yabtul masu bi thalathati asya'. Batalnya karena 3 hal. Bi khalqihima, mencopot sepatu itu dibatalkan. Wa qidul muddati, ya, sudah selesainya waktu. Ya, tadi kalau yang mungkin sehari semalam, kalau yang musafir 3 hari 3 malam. Wa ma yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi. Nah, 3 hari itu. Ya. Jadi kalau umpamanya sudah habis waktunya atau sudah batal, maka tentu juga batal wudunya. Ya, batal wudunya. Dia nggak boleh lagi menggunakan itu dan harus dengan berwudu dengan sempurna. Baik, saya rasa itu alhamdulillah kajian kita pada hari ini berkaitan dengan al-masruf paling bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya, dalam hidup sehari-hari kita. Demikian, sementara satu itu kalau ada pertanyaan silakan. Bila kita berhidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanan jazaa. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan kajian fikih tentang teknis dari mengusap sepatu dalam berwudu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada para jemaah sekalian. Silakan Pak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi ada salah satu persyaratan yang sepatunya harus suci. Iya. Nah, itu apakah termasuk bahan sepatu itu sendiri? Iya. Wajib. Jika ada unsur katakanlah bahan yang diharamkan itu juga batal artinya. Batal kan boleh. Ya bahkan kalau muslim itu kan apa yang digunakan itu terlepas dari almas punya ya. Apa yang digunakan kita wajib hukumnya yang berasal dari barang-barang yang suci. Ya, asalnya suci gitu. Pada akhirnya dengan lainnya atau itu kan berikutnya tapi asalnya harus suci. Itu. Tapi kalau yang mahal masuk ini ya bahannya harus suci, ya tidak boleh terkena najis dua-duanya. Jadi kalau bahannya kulit sapi ya dan gak ada unsur najis sekalipun lalu menginjak dari sapi ya itu nggak boleh itu. Lalu gimana? Cuci dulu, kita bersihkan dulu baru bisa digunakan untuk praktek membasuh atau bukan basuh namanya mengusap sepatu. Ya gitu Pak. Ya sudah Bapak. Lanjut Pak Tus Ranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknik mengusapnya, apakah kalau itu kan harus ada menampung air tangan baru ini. Nah, kalau itu apa tangannya cukup basah, lalu apakah bagian semua sepatu harus basah sampai bawah-bawahnya itu gimana? Lalu terkait bahan, kalau yang kulit kan kalau dilap kelihatan basah, tapi kalau kain akan meresap, enggak pernah basah. Penjelasannya. Jadi ya kalau untuk mengusapnya itu bagian atas saja, bagian bawahnya nggak usah ya. Bagian-bagian dinding sepatu kiri kanan atas bawah itu sudah semua memang, tapi ya nggak harus terkena dalam arti basah. Ya. Mengusap itu kan tanpa ini ya, itu beda mengusap dengan membasuh. Ya kalau membasuh ada airnya, kalau mengusap tidak ada airnya. Mengusap kepala itu nggak harus ada air tangan kita, yang penting tangan basahin, usapkan, begitu. Ya, maksud sepatu tadi, mau ada airnya apa? Nanti itu basuh namanya. Ya, nanti sepatu kita basah, ya kan.
tidak tegang itu bisa. Dan kuat gitu ya, misalnya bahannya wajib itu kan kuat. Apa namanya sepatu apa dulu di Wario apa itu kan kain itu ya. Sekarang apa ya? Ya dulu Wario ya itu tuh boleh itu. Kalau itu kain ya, kulit juga boleh. Yang penting poin-poinnya itu tidak terlalu renggang. Dan membasuhnya apakah harus teliti kalau tidak harus. Kalau kemudian selipat-selipat yang enggak begitu itu kan hanya simbol sebenarnya, ya hanya simbol kita usaha ya pada sepatu tersebut tentu tidak pada alas sepatunya. Jadi kalau alasnya kotor dan gitu. Oke, begitu Pak ya. Ada lagi Bapak? Terima kasih Pak. Saya tanya masalah sholat ya Pak. Dalam hal kita kesulitan mencari tempat sholat gitu. Sebenarnya kita bisa aja mungkin kita suatu tempat di luar ruangan gitu udah waktu sholat karena sulit mencari masjid atau jauh kita sholat pun di tempat itu mungkin bisa ya Pak. Kalau di Jakarta kan kalau kita lihat gimana gitu Pak? Itu tindakan kita gimana tuh Pak? Ya kalau mau sholat di mana aja Pak? Saya pengalaman Pak, saya di bandara Madrid ke Spanyol Pak. Itu ada tempat sholat. Saya sholat di tempat ternyata banyak orang sholat juga di tempat yang penting kosong. Biasa saja sholat kita tidak apa-apa, boleh. Yang penting kan tempatnya suci, ya kan? Suci itu relatif, artinya semua bumi itu kan suci Pak. Ya kita nggak usah mikir-mikir kita di lapnya itu dulu ada babinya, ada besar-besar. Yang penting semua tempat kalau kita nggak lihat ada ain najasahnya, nggak ada fisik najisnya, kita akan suci lah. Dan semua bumi itu suci kata Allah gitu. Nah, maka semua di dalam mall itu kita akan semua suci, gitu kan? Ya sudah sholat cari pojok-pojokannya. Walaupun di kita nggak lazim Pak. Di kita kalau di negara Islam kita nggak lazim ada orang sholat seperti itu. Karena memang ada sholatnya pasti akan diarahkan siapa sholat itu. Tapi terus terang saya pernah praktek begitu di bandara Madrid itu Spanyol karena ada tempat sholat. Tapi sholat di mana yang kosong kita sholat itu nggak ada tempat duduknya. Jadi bisa kita gitu. Lalu kita sholat di situ. Begitu Pak. Karena dari sepatunya memang memenuhi syarat, tidak usah copot sepatunya bisa. Begitu mudahnya agama kita ini. Masih ada Pak? Iya. Jemaah sekalian. Oh iya Pak, silakan. Tadi singgung mengenai Syiah, mungkin ini sebagai tambahan penguatan. Kenapa Syiah itu kalau ke sahabat Nabi kok tidak segaris? Artinya begini, kalau kita Islam di Indonesia katakanlah menyebut Sayyidina Umar itu kan soalnya kalau di sana kan apa? Jadi cara peraturan alaih ada historinya Pak, mungkin sebagai tambahan. Ini perlu sesi sendiri. Tapi still. Ini memang masalah politik dari awal. Kalau dikasih apa? Ditunjuknya sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Itu sebenarnya masalah pertama. Kenapa? Karena keluarga Nabi tidak setuju. Karena sahabat Abu Bakar ini kan bukan keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi ya, terutama Fatimah punya saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi di hari pertama wafatnya Nabi lalu ditunjuknya suatu bakal, walaupun ulama akan ijma ya, tapi sebenarnya di situ cikal bakalnya. Kemudian terus berikutnya setelah Abu Bakar juga terpilihnya adalah Umar. Nanti nggak kecuali lagi Pak, ya kan? Itu keluarga Nabi sudah tidak keluarga Siti Fatimah ya, itu sudah mulai ada reaksi sebenarnya. Tapi itu belum terlalu besar reaksinya, masih ya cikal bakal saja. Lalu yang ketiga, walaupun menggunakan tim formatur di dalamnya, jadi setelah Umar mengganti Abu Bakar, kan Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar karena Abu Bakar takut terjadi kegaduhan seperti pada wafatnya Nabi. Lalu ketika Umar agak demokratis, dibentuklah tim pemilihan pengganti Umar, tim 6
Ini panjang ceritanya. Tapi singkat cerita, yang kepilih Utsman lagi, Ali kesini lagi, kesini lagi. Nah ini mulai kasar di sini. Ali tersingkir. Ali sudah mulai banyak mendukung, itu sudah mulai banyak mendukung. Maka kemudian sepanjang 6 tahun pemerintahan Umar pertama itu oke, berjalan dengan baik. Kan Utsman kan 12 tahun. 6 tahun berikutnya ini sudah mulai timbul gaduhan karena macam-macam mengeluarkan Utsman itu dunia politis lagi, dan itu juga sebenarnya muncul ketidakpuasan dari para pendukung Ali yang sudah mulai banyak. Nah ketika itulah kemudian di tahun 12 Utsman bin Affan terbunuh, Pak. Yang bunuh kan nggak tahu siapa ini. Utsman terbunuh, ya kan? Nah kemudian pihak ya setelah Utsman terbunuh itu ada pihak yang menilai Ali sebagai penggantinya Utsman. Itu nggak kenapa ini, itu mulai kita berpecahan luar biasa, gitu kan? Lalu ketika Ali menjadi khalifah itu kegaduhan politiknya lebih dahsyat lagi, Pak. Sudah mulai terbelah pendukung Ali dan pendukung keturunan Utsman bin Affan. Di antaranya Utsman sudah menunjuk gubernur Damaskus Muawiyah bin Abu Sufyan ini, di mana Muawiyah setelah wafatnya Utsman merasa dia yang berhak menjadi khalifah, bukan Ali. Nah, ini terjadi macam-macam. Bahkan ketika Ali terpilih sebagai khalifah, Siti Aisyah tidak setuju, Pak. Istri Nabi tidak setuju. Sampai terjadi apa? Perang dalam Islam pertama memang Jamal. Perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah, istri Nabi, dengan menentukan perang Jamal namanya. Aisyah kalah. Tapi karena Ali menghormati Aisyah, saya juga di Madinah, dari gunung maksudnya, gitu. Nah, itulah itu yang kemudian terjadi kebencian luar biasa. Sudah terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Tapi yang Aisyah karena Aisyah tidak sepakat dengan terpilihnya Ali bin Abi Thalib itu. Jadi terjadi kekalahan politik perang, gitu ya. Dan banyak sahabat besar yang terbunuh dalam perang Jamal itu. Jadi perang pertama yang menggeliskan hati kita. Nah, ini waktu itu sudah mulai, Pak. Lalu yang parah lagi adalah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ya, Muawiyah ngaku khalifah, Ali juga sudah didahului khalifah juga. Terjadi perang yang namanya perang Siffin. Wah, perang Siffin ini yang cikal bakal ada dari perang Siffin. Nah, di perang Siffin itu ya sebenarnya Ali itu sudah menang. Ceritanya kadang saya tahu ceritanya, kayaknya berpihak pada Ali terus itu kan. Ceritanya begitu. Memang sayangnya tidak sikapnya tadi mau kafir ke sahabat lah, jadi begitu banyak salah kan gitu. Di Brasil itu Muawiyah sudah kalah, lalu minta perdamaian. Terjadilah yang namanya tahkim arbitrase. Jadi kesepakatan damai antara keduanya. Masing-masing pihak memutus putusan, ya. Saya lupa nama saya, ada yang menurut saya Pak Musa Al-Asyari, ada satu lagi siapa itu yang urusan dari keduanya ini. Nah, dalam kesepakatan tahkim atau arbitrasi ini sepakat untuk kedua-duanya turun dari tahta khalifah dan dipilih khalifah baru, gitu. Singkat cerita, Ali duluan yang menyatakan turun dari kekhalifahan. Nah pada saat itu pihak Muawiyah justru digelar karena Ali sudah turun kalau khalifah yang sah, gitu. Nah itu tambah parah karena Ali dijebak di situ, ya, dan Muawiyah mendeklarasi sebagai khalifah yang sah. Setelah itu kekacauan terjadi begitu dahsyat. Pendukung Ali pun yang ada yang tidak puas dengan Ali, kenapa sudah menang perang lalu mau arbitrase, mau damai pada akhir minggu, ini menyingkir, Pak, menyingkir Ali, keluar dari barisan Ali. Itu yang namanya Khawarij. Orang Khawarij ini orang
sangat radikal. Ya, pokoknya selain diri mereka kafir semua. Ya, kemudian yang tetap konsisten dengan Ali ada di situ. Yang konsisten dengan Ali inilah yang nanti namanya Syiah, gitu. Nanti yang Muawiyah sebenarnya jika bukan Ahlussunnah wal Jamaah kita ini sebenarnya ya di Muawiyah gitu. Kita nggak gunakan Ali dalam hal-hal apa tidak menyalahkan Ali dalam konteks Ali nggak bersalah. Yang bersalah itu pendukungnya, gara-gara itu mereka terlalu fanatik dengan Ali gitu loh. Lalu kelompok yang yang radikal itu maka kok Ali itu sebenarnya yang harusnya diwawahi bukan Muhammad gitu. Jadi mulai fanatik itu pendukung Ali ini, yang mereka yang radikal Ali, yang konsisten Ali itu mulai fanatik mendewa-dewakan Ali lah gitu. Dan karena tapi dalam proses politik dari awal dari Bapak Sultan Usman Ali semuanya disingkirkan, maka kemudian mereka membuat statement apa namanya, mereka semua kafir semua, laknat semua gitu. Aisyah orangnya jaga laknat gitu, bukan jaga pelacur. Kalau Syiah Aisyah itu jaga pelacur gitu. Ya ada peristiwa itu kan bukan pelacuran, peristiwa salah paham aja. Nanti ada hadis rifqi, enggak apa kalau mau dikaji-kaji Pak. Hadis rifqi itu saat Aisyah dipulangkan ke seorang pemuda karena Aisyah tertinggal pasukan, tapi diisukan oleh orang Syiah kan dianggap itu pelacuran gitu loh. Nah gitu. Nah ya begitu ceritanya, terus semakin hari semakin menguat ya, bahkan sampai terjadi nanti pembunuhan Karbala antara penerus daripada Muawiyah Yazid ya dengan putranya Ali bin Abi Thalib Hasan Hussein itu. Karena Hasan Hussein ini kan perang terus berjalan. Ya, memang dari pihak Hasan Hussein ini ingin damai, jangan ada perang terus gitu. Lalu dari pihak Hasan Hussein ini mengajukan perdamaian dengan penerus Muawiyah Yazid kalau nggak salah. Itu dengan syarat mau damai dengan syarat satu pemerintahan Muawiyah itu tidak monarki, itu demokratis. Yang kedua, keturunan perguruan dan Abi diamankan. Tapi politik ya, ternyata kemudian kekhalifahan kekhalifahan Muawiyah pun yang kemudian dari Bani Umayyah itu pun jadi monarki juga. Jadi Muawiyah dan Sufyan setelah wafat digantikan anaknya Yazid dan seterusnya gitu. Ini satu, mudah-mudahan tercapai. Kedua, tetap aja proses keteruan antara pendukung Ali dengan Muawiyah itu terus berjalan Pak, sehingga terjadi tragedi Karbala itu. Ya pada akhirnya siapa yang dibunuh itu? Hasan Hussein ya, itu menggal banget situ. Itu yang yang membuat ya sejarah kemudian kelam bagi kita ya, itu sejarah kelam. Saya kira itu seharusnya tidak terjadi gitu ya. Jadi itu maka sampai hari ini terjadi persaingan antara Sunni dan Syi'i gitu. Ya, Syiah ini mengeras kegaduhan alinya karena mendukungnya sebenarnya, saking fanatiknya. Jadi mereka begitu ya, tadi yang Syiah yang ekstrem sekali sampai mengatakan Nabi Allah itu salah memberikan wahyu, harusnya ke Ali bukan ke Muhammad gitu. Ini Syiah begitu Pak. Jadi kan begitulah. Maka kemudian perpecahannya luar biasa, dan tentu itu juga dipertajam oleh musuh-musuh Islam supaya kita ini diharap musuh Islam supaya terus kita ini bermusuhan antara Sunni dan Syi'i gitu. Ya begitu. Dan kita pasti nggak setuju dengan akidah Syiah, dengan ajaran Syiah yang kalau dari perspektif kita Ahlussunnah melenceng Pak. Misalnya Qurannya pun banyak perbedaan, mereka penambahan gitu kan, nggak seperti Quran kita yang sama banyak, tapi ada beberapa tambahan yang menguntungkan mereka pada hal-hal yang berkenaan dengan Ahlul Bait ya, itu diasosiasikan dengan mereka sendiri. Lalu berkenaan dengan ajaran lain, sholatnya itu berbeda
beda juga caranya. Lalu apa namanya nikah mut'ah tadi itu. Nanti kamu tadi menjadi apa? Syiah kemudian digemari oleh banyak orang, ya kan? Karena mereka menumpahkan kontrak itu, ya kan? Dulu di Bandung juga ramai-ramai soal itu, di puncak di Cianjur ramai juga soal nikah mut'ah ini. Jadi ya itu yang kemudian kadang-kadang orang dari Syiah gara-gara itu, gara-gara pengen sah nikah mut'ahnya. Ya begitulah. Dan harapan saya sendiri mudah-mudahan ya Islam berdamai. Ya saya menghormati betapapun Syiah ini melencengnya sudah terlampau, ya bahkan sudah banyak desakan agar MUI melakukan fatwa sesat dengan Syiah. Tapi sampai hari ini yang belum berubah, kecuali Jawa Timur. MUI Pusat tidak begitu caranya. MUI Pusat fatwanya yang dihajar ajarannya Syiah yang mana? Misalnya kalau mut'ahnya haram, ya menjadi sahabat haram, itu yang difatwakan oleh MUI. Tidak mengatakan Syiah disesatkan. Maksudnya fatwanya belum begitu, tapi ajarannya sudah disesatkan gitu. Kenapa begitu kehati-hatian? Karena konon masih ada Syiah yang modern yang tidak mengkafirkan sahabat, tidak mengutamakan Ali dari Nabi Muhammad, ada yang begitu katanya. Makanya ya kita hantam ya, kita fatwain ya yang memang sudah ketahuan sesatnya gitu. Jadi kalau ada masyarakat gimana sih ini belum sesat Syiah, dia nggak baca ya berkaitan dengan beberapa ajaran Syiah yang sudah disesatkan oleh MUI gitu kan. Kira begitu. Cukup ya. Jamaah sekalian, demikianlah kajian pada pagi hari ini, dan saya harus membaca mohon maaf dan ditutup dengan doa kepada guru kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa karim wa Muhammad rasulullah wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma